Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bapak, Ibu guru, sahabat-sahabat Gelemaca yang sudah hadir pada malam hari ini di Gelemaca Menyapa episode ke-14. Mana hari ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Sempat diceritakan sama Pak Adi yang sekarang menjadi moderator ya untuk hari ini, bertugas sebagai moderator, yaitu Pak Dr. Asep Sutisna Sanjaya. Nah, untuk kesananya nanti Pak Adi yang jelaskan karena luar biasa itu. Gelarnya berderetnya panjang sekali. Tapi hari ini materinya memang sangat menarik, yaitu hypno-teaching. Nah, bagaimana, seperti apa hypno-teaching yang tadi memang kita obrolkan sedikit bahwa itu adalah bagian kecil dari hipnoterapi, kata Pak Adi tadi. Nah, mungkin kita akan lebih jauh seperti apa sih hypno-teaching. Nah, tidak usah lama-lama, ayo kita saksikan bersama. Maka saya persilahkan Pak Adi Tama untuk memandu acara ini. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir belajar bersama-sama. Terima kasih Pak Dokter Asep yang sudah menyediakan meluangkan waktunya untuk mengisi acara di sini. Malam ini materi kita hypno-teaching ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu narasumber kita. Narasumber ini luar biasa, sangat menginspirasi gitu. Seorang sahabat lama yang entahlah sudah berapa puluh tahun saya kenal beliau gitu. Jadi kalau yang tahu perjuangannya prosesnya dari awal sampai sekarang, apa yang beliau raih memang luar biasa sekali gitu. Salah satu sosok yang saya kagumi gitu. Gelarnya banyak, panjang, kayaknya nggak usah saya sebutkan juga ya. Dr. Asep Sutisna Sanjaya, MPD, dan masih banyak lagi di belakangnya. Beliau itu salah satu pendiri Yayasan Sanjaya 45, kemudian Ketua Umum PPIJ, ya, Pendidik Penggerak Indonesia Jaya. Di sini juga banyak teman-teman PPIJ. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan nanti PPIJ bisa buat acara di Kota Cirebon. Kami dari Gelemaca siap buat kolaborasi. Kemudian Kang Asep juga sebagai Sekjen Paguyuban Asep Dunia DKI. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada paguyuban Asep-Asep itu, nah beliau salah satu yang ada dari awal. Jadi yang namanya Asep kalau mau masuk paguyuban tinggal hubungi Kang Asep aja gitu. Dan yang paling luar biasa adalah beliau menguasai apa itu hipnoterapi gitu. Selama ini yang kita tahu hanya hipnotis itu saja ya. Ternyata hipnotis dan hypno-teaching itu bagian dasar sekali dari hipnoterapi gitu. Beliau ini sudah ngepol, sudah bisa buat kelas, sudah bisa jadi instruktur, bahkan sudah mampu untuk menerapi dirinya sendiri gitu. Jadi beliau ini udah nggak butuh psikolog lagi gitu. Jadi apa itu hypno-teaching? Kita langsung saksikan saja. Nanti saya serahkan ke narasumber kita. Buat Bapak Ibu yang mic-nya masih menyala, mohon untuk dimatikan dulu agar suara narasumber nanti jelas. Dan di akhir sesi, setelah sesi penjelasan itu ada sesi tanya-jawab. Nanti yang mau bertanya silakan tulis saja chat di menu chat, nanti saya bacakan dan langsung dijawab oleh Kang Asep. Kemudian beliau tadi pesan ada apa Kang? Perenungan kesadaran sebelum acara ini selesai. Gitu. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya kasih ke Kang Asep. Mangga Kang, bisa langsung dimulai. Oke, udah tampil.
Udah tampil ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih nih Kang Adi yang telah memfasilitasi saya untuk berbagi tentang ilmu yang saya pelajari, yaitu tentang hypnoteaching. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih juga yang telah menyempatkan hadir kita untuk belajar bersama. Ya. Saya hanya sharing-sharing aja apa yang telah saya lakukan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan lakukan. Maka jika tidak bermanfaat, mohon masukkan telinga kanan, keluarin telinga kiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gelemaca Menyapa ya dari daerah Cirebon. Mudah-mudahan saya suatu saat bisa bersilaturahmi secara langsung di sana. Amin. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ini kepada para peserta. Ada yang dari PPIJ ya, Pendidik Penggerak Indonesia Jaya, dan dari Yayasan Sanjaya 45. Di sini saya akan membagi tentang hypnoteaching. Tapi sebelum ke hypnoteaching, saya ingin meluruskan dulu tentang hipnosis atau hipnotis. Mungkin Bapak Ibu semua di sini sering mendengar atau pernah mendengar tidak asing lagi yang namanya hipnotis. Tapi kebanyakan orang berpikir bahwa hipnotis itu adalah negatif. Saya meluruskan bahwa hipnotis atau hipnosis, disebut hipnosis itu, misalkan Bapak Ibu mempunyai pisau. Pisau, jika dari pandangan positif, maka pisau itu akan bisa dipakai di dapur untuk mengiris bawang, untuk mengupas buah, dan yang lainnya. Tapi kalau dipandang oleh orang-orang negatif, maka itu akan menjadi alat untuk membunuh. Mohon maaf, saya sampaikan. Nah, sama dengan hipnosis juga. Makanya saya bergabung dengan IPH ya, Institut Hipnosis Positif Hipnosis. Jika itu dipandang oleh negatif, maka kita akan menggunakannya negatif. Nah, itu dulu yang saya luruskan, bahwa hipnosis itu adalah tidak negatif. Jika dipakai negatif, bisa negatif. Jika dipakai positif, akan positif. Seperti tadi saya analogikan sebagai pisau. Pisau dipakai negatif, bisa dipakai membunuh. Pisau dipandang positif, dipakai positif, maka bisa dipakai oleh ibu atau istri di dapur gitu, untuk keperluan di dapur, seperti tadi. Nah, terima kasih kepada Kang Adi. Kang Adi ini sahabat saya dan kakak kelas saya di UPI, kuliah di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saya juga mengagumi beliau ya, modeling saya sehingga saya bisa menulis buku. Nah, selanjutnya hipnoteaching ini adalah bagian dari hipnosis. Karena di hipnosis itu ada hipnoterapi untuk penyembuhan fobia-fobia, atau saya sering melakukan percobaan atau melakukan eksperimen ya kepada orang-orang, misalkan fobia kecoa atau fobia bintik-bintik kecil. Pas lihat bintik-bintik kecil atau lubang-lubang kecil itu langsung merinding, langsung pikirannya kacau, dan yang lainnya itu adalah fobia. Itu bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Hipnoteaching ini bagian dari hipnosis. Selain hipnoterapi, tadi ada hipnoteaching. Kalau untuk yang jualan, ada namanya hypnoselling. Bagaimana cara merekrut orang, bagaimana cara orang yang customer kita itu nurut dengan kita. Itu juga bisa dipadukan dengan yang namanya hipnosis dan NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Nah, ini kalau di nama saya di ujungnya ada NNLP ya. Ini dari Amerika, yaitu Certified Neuro Linguistic Programming di sini.
Nah, dan CI ini adalah Certified Instructor. Dan beberapa orang atau beberapa orang yang sudah belajar secara langsung kepada saya dan tim. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hypnoteaching ini adalah kalau kita bedah satu persatu, hipno adalah memasukkan sugesti. Teaching adalah mengajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengajar, di sini khususnya guru, wajib mempunyai ilmu hypnoteaching ini. Seperti apa sih hypnoteaching ini? Saya akan sampaikan tentang best practice yang telah saya lakukan. Bisa nggak sih hipnosis atau hypnoteaching ini dilakukan saat daring? Sangat bisa. Saya menyampaikan ini. Nah, overview dari hypnoteaching itu, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah rasionalnya. Mengapa melakukan hypnoteaching? Yang kedua, bagaimana langkah-langkahnya, prosedurnya saat melakukan hypnoteaching tersebut. Yang ketiga adalah produk, hasil dari hypnoteaching yang telah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin saat ini semua guru-guru baik SD, baik PAUD ya, dari PAUD, SD sampai SMK, bahkan sampai mahasiswa juga saat ini melakukan pembelajaran daring, pembelajaran secara online. Nah, mungkin banyak sekali siswa-siswa yang merasa jenuh saat saat pembelajaran di rumah. Seperti lihat di gambar di sini yang saya survei dan saya melakukan penelitian secara kelas saya sendiri. Di sini gambar-gambar anak yang merasa jenuh, merasa bahwa pembelajarannya hanya lihat WA atau hanya pakai Google Classroom ataupun yang lainnya, meskipun itu pakai teknologi pasti ada kelemahannya. Jadi peran guru di sini itu tidak bisa digantikan dengan teknologi secanggih apapun. Dan saya juga melakukan penelitian di sini, siswa mengerjakan tugas secara asal-asalan, yang tidak merespon 3%, tidak mengumpulkan tugas 35%, dan yang sesuai dengan harapan saya adalah hanya beberapa persen gitu, tidak signifikan gitu. Setelah itu pembelajaran daring berjalan. Di samping itu dari siswa tidak mempunyai kuota dan yang lain-lainnya. Ada data-data yang signifikan dari situ. Nah, hypnoteaching ini langkah-langkahnya, tadi saya telah menyampaikan di awal, langkah-langkahnya yaitu niat dan persepsi. Di sini niat ini sangat penting. Kesuksesan seseorang sangat tergantung pada niat untuk senantiasa berusaha dan bekerja keras dalam mencapai kesuksesan yang ingin diraih. Niat yang besar dan tekad yang kuat akan menumbuhkan motivasi dan komitmen yang tinggi pada bidang yang tengah ditekuni. Artinya di sini seorang guru ingin mengajar itu harus mempunyai niat. Di sini niat hypnoteaching juga, jangan sampai biasanya bagi pemula hypnoteaching ini berhasil nggak ya? Atau takut gagal. Nah, kalau setengah-setengah itu nanti di akhirnya nggak ada produk atau tidak berefek kepada anak tersebut. Sehingga apa yang dilakukannya karena ragu-ragu seperti itu, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ini penting ya, niat dan motivasi itu. Persepsi ini untuk menampilkan apa yang akan kita lakukan ini. Apa yang kita lakukan ini untuk memancing kepada diri pribadi siswa untuk siap belajar. Jadi jangan sampai kita ini menyampaikan sesuatu tanpa persepsi, karena persepsi ini wajib ya, kalau mungkin ada di di RPP Bapak Ibu semua, sehingga bisa dilaksanakan pembelajaran yang benar-benar akan diraih atau tujuan pembelajaran tersebut. Bisa dengan cara ice breaking dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pacing dan leading. Artinya di sini pacing ini menyamakan posisi, gerak tubuh, bahasa serta gelombang otak dengan orang lain, dengan siswa. Dalam hal ini siswa atau peserta didik prinsipnya adalah manusia cenderung lebih suka berkumpul, berinteraksi. Nah, seperti ini misalkan contohnya, saya ngobrol dengan Kang Adi atau dengan Kang Yul Penri,
apa sih kesukaannya Kang Adi? Kang Adi senangnya literasi, senangnya menulis buku. Ya saya dengan menulis buku. Contohnya misalkan saya Kang Adi ngajak untuk yang sesuatu yang Kang Adi tidak lakukan, tidak sukai, maka Kang Adi nggak akan merespon apa yang saya obrolkan, bicarakan. Jadi menyamakan di sini adalah menyamakan persepsi. Misalkan contohnya saya senangnya pakai baju merah. Kang Adi pakai baju merah, wah seneng sama-sama merah. Atau misalkan Kang Adi pakai seneng makan ikan bakar gitu. Nah, saya ngikutin gitu. Nah, itu menyamakan. Ini penting dengan siswa. Artinya di sini siswa yang suka bergaul di sekolah juga, misalkan kita bisa memakai bahasa-bahasa gaul dengan siswa. Nah, langkah-langkah dari pacing ini yang pertama adalah membayangkan dirinya sosok seusia dengan peserta didik. Jadi dengan peserta didik itu jangan menggurui, jangan merasa pintar, karena kita bisa aja kalah dengan siswa. Dari segi pengetahuan atau dari segi mereka lebih canggih menurut saya, karena lebih update dari media sosial dan yang lainnya. Kita jangan menggurui. Ini cara membuat contohnya ngirim pesan lewat WA gini. Padahal mereka lebih canggih, atau mengedit foto dan yang lainnya, kan mereka lebih canggih. Kalau bisa kita bermain di sekolah itu dengan anak-anak, tetapi sambil diarahkan untuk ke tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai peserta didik. Kalau bisa kita menggunakan bahasa-bahasa gaul yang dipakai peserta didik. Kayak contohnya baper, gitu, galau dan yang lainnya gitu. Mereka bakal ketawa dengan kata-kata itu. Gitu. Oh, berarti guru ini gaul nih ya. Anak-anak sekarang senang guru yang gaul. Saya mengajak kepada para guru semua, khususnya yang para guru milenial ya, yang kelahirannya di atas 80-an, itu harus sangat mengupdate kata-kata yang siswa itu senang. Siswa itu ikut terjun ke dunia tersebut gitu, sehingga mereka merasa dia itu berada di zonanya anak tersebut. Yang selanjutnya melakukan gerakan-gerakan dan mimik wajah yang sesuai dengan tema bahasan guru. Dengan bahasan guru juga bisa tema-tema gerakan-gerakan. Contohnya kemarin ada lagu yang Aku Merasukimu. Saya pakai itu untuk ice breaking di sekolah. Anak-anak seneng. Wah, gurunya gaul nih. Jangan pakai lagu-lagu yang jadul zaman dulu. Lagu apaan nih? Seperti itu. Jadi anak-anak pun merasa senang. Gerakan-gerakannya, mengaitkan tema pelajaran dengan tema-tema yang sedang marak dibahas oleh peserta didik. Kalau bisa anak-anak sekarang kan nonton TV atau tentang hal-hal yang terbaru di TV tersebut. Meskipun itu negatif kita sampaikan, tapi ujungnya kita tetap mengarahkan. Mengarahkannya dengan leading tadi. Leading itu berarti memimpin atau mengarahkan. Setelah guru melakukan pacing, peserta didik merasa nyaman. Wah seneng nih dengan Bapak ini nih. Update nih ilmunya atau gerakannya, gaul nih. Nah, itu kita melakukan leading, mengarahkan. Maka siswa tersebut akan merasa sukarela, senang hati. Meskipun yang dihadapinya adalah materinya sulit. Karena pikiran bawah sadar peserta didik akan menangkap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru menjadi lebih mudah. Dengan demikian, melakukan penerapan hypno-learning atau hypno-teaching ini diharapkan peserta didik bisa meraih prestasi belajar yang memuaskan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menjadikan anak tersebut itu meraih prestasi. Prestasi itu apa aja? Nggak hanya dari akademik, tetapi siswa itu bisa mengembangkan bakatnya, mengubah karakternya yang tadinya kurang baik menjadi baik. Itu adalah tolak ukur dari seorang guru. Sehingga pembelajaran kita itu memuaskan. Jangan sampai kita ini gajinya kita makan, pembelajarannya tidak maksimal gitu. Akhirnya apa yang kita makan ini kurang berkah. Gitu Bapak Ibu semua. Saya mengingatkan diri pribadi saya, mengajak teman-teman guru semua yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk selalu mengupdate diri,
investasi leher ke atas. Artinya investasi leher ke atas itu selalu mengupdate otak kita, selalu mengupdate ilmu kita, sehingga apa yang disampaikan ke siswa tersebut atau kehidupan kita pribadi itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya itu menggunakan kata positif. Ini penting sekali, menggunakan kata positif ke anak. Kenapa? Karena bawah sadar, pikiran bawah sadar, alam bawah sadar kita menolak hal-hal kata-kata negatif. Saya contohkan seperti ke anak seperti ini. Coba anak-anak semua pejamkan matanya. Coba di pikirannya jangan bayangkan gajah. Yang ada di pikiran anak-anak itu adalah muncul gajah. Coba Bapak Ibu semua juga pejamkan matanya. Saya mengucapkan, Bapak Ibu, jangan bayangkan gajah. Yang muncul adalah gajah. Artinya kata jangan di sini tidak tidak berpengaruh. Artinya pikiran bawah sadar kita akan menolak hal-hal negatif. Karena pikiran bawah sadar kita itu kalau di otak kita ya, di kepala kita, di atasnya adalah pikiran sadar. Di tengahnya ada namanya critical area. Di bawahnya adalah pikiran bawah sadar. Semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang negatif, semakin banyak kita mendengar kata-kata negatif, maka pikiran bawah sadar itu akan menangkap hal-hal negatif tersebut. Artinya seperti ini, maksud saya seperti ini. Apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan perintah bawah sadar, pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran bawah sadar kita mengatakan iya, karena pikiran bawah sadar kita, mohon maaf Bapak Ibu, tidak mengenal kata positif dan negatif. Dia hanya melakukan aja, dia hanya mencerna aja. Yang bisa menjaring itu adalah critical area. Nah, pikiran bawah sadar kita itu akan menangkapnya semuanya. Misalkan kita sering bergaul dengan orang-orang negatif nih, tiap hari terus kata-kata negatif, maka akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita dan akan dilaksanakan oleh kita. Beda lagi kalau kita bergaul dengan orang-orang positif, maka akan masuk ke bawah sadar kita akan melakukan hal-hal negatif. Makanya banyak pepatah mengatakan bahwa bergaul dengan tukang minyak kita akan ke bawah wanginya. Bergaul dengan tukang sampah kita akan ke bawah baunya. Artinya pikiran bawah sadar kita memerlukan itu karena di ras namanya ya, antena di dalam otak kita ini akan menangkap apapun yang ada di luar sana. Yang berada di luar sana, mau negatif, mau positif, dia nggak tahu menau. Yang wajib kita saring adalah diri kita sendiri. Nah, kata-kata positif ini penting bagi peserta didik. Kalau anak-anak di kelas, kita terus puji, kita terus motivasi dengan kata-kata positif, maka akan tingkahnya positif. Bahkan mereka akan ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah modeling atau memberikan contoh. Ini sangat penting. Ini adalah salah satu senjata pamungkas dari hypnoteaching ini. Modeling ini sangat penting. Jika kita menyuruh anak untuk rapi, anak tersebut melihat kita sudah rapi apa belum. Nah, bapak aja nggak rapi, ibu aja nggak rapi. Itu sangat penting. Misalkan kita menyuruh anak atau mengarahkan anak-anak potong kukunya. Saat melihat bapak gurunya panjang kukunya, dia nggak akan menurut. Jadi paling cuma nyuruh doang katanya dan lain-lain. Tapi kalau kita ingin menyuruh anak untuk mengarahkan anak untuk rapi, kita dulu yang rapi. Jadi ke orang tuanya, saya pengen kayak Pak Adi nih, ganteng banget, bajunya keren, atau kacamatanya keren, rambutnya keren. Itu sebagai modeling juga. Kalau kita menyuruh anak rapi, kita tidak rapi, maka itu bertolak belakang dengan apa yang modeling tersebut. Saya sering modeling orang ya, tapi di saat modeling ini,
tidak boleh ada kata iri dan dengki kepada orang yang dimodeling ini. Saya sering memodeling ke guru-guru saya ya, Pak Agus atau Pak Nur. Saya ingin seperti dia. Saya modeling, tapi di dalam hati kita jangan iri. Makanya kalau kita ingin sukses, modeling orang-orang sukses, tapi jangan iri dan dengki kepada orang sukses tersebut. Kalau bisa cintai. Makanya ada zaman dulu ada filsuf yang ini pengen seperti orang tersebut. Jadi baca buku orang tersebut dan dia doakan. Kalau kita ingin menyerap ilmunya orang lain, saat membaca bukunya, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang menulis buku ini sehat selalu, atau misalkan selalu udah meninggal, ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ilmunya akan dapat oleh kita. Karena itu adalah modeling kita. Makanya guru-guru ngaji selalu berkah hidupnya itu karena siswa tersebut atau santri tersebut memanfaatkan ilmunya yang dia berikan, dan setiap itu mendoakan dari guru-guru tersebut. Nah ini efek hypnoteaching yang saya lakukan secara daring. Saya memakai Zoom untuk pembelajaran ke anak-anak. Di sini nih secara emosional anak-anak merasa senang dan merasa semangat untuk belajar gitu ya. Saya lakukan itu. Efeknya yang kedua, efeknya dari produk hypnoteaching tersebut. Apa saja produk yang kelihatan gitu, hasil pembelajarannya. Yang pertama, saya adalah seorang penulis. Dan saya harus menyuruh anak atau mengarahkan anak untuk menjadi penulis juga. Nah, akhirnya anak-anak mempunyai produknya. Yang pertama adalah antologi cerpen, Ku Ingin Kembali Bersekolah. Nah, ini udah ada ber-ISBN bukunya, dan anak-anak pun di sini tulisan anak-anak siswa kelas 5B SDN Klender 03 Jakarta Timur dengan editor saya sendiri dan pembimbing saya sendiri. Ini udah terbit dan sudah ber-ISBN. Yang kedua, antologi puisi Aku Rindu Sekolah. Ini curahan hati anak-anak. Apa sih, saya sampai mau nangis ya membaca curahan hati anak-anak ini. Ternyata sangat rindu kepada gurunya, sangat rindu kepada sekolah, rindu teman-temannya, rindu jajannya dan yang lainnya. Di sini tercurahkan semua gitu. Ini antologi. Yang selanjutnya adalah Hikmah Ramadan di Masa Pandemi. Ini siswa kelas 5B saat ini dalam proses pencetakan. Dan secara tadi juga data awal sangat signifikan, 100% siswa mengumpulkan tugas, 95% siswa menghasilkan karya. Hanya 5% dari 32 siswa yang belum bisa mengikuti teman-temannya, tapi saya akan buktikan di buku selanjutnya bahwa siswa ini bisa menulis buku dengan teman-teman yang lainnya. Nah, produk kreatif berbasis modeling hypnoteaching ini, kenapa anak-anak tadi bisa menulis buku sehingga terbit dan ber-ISBN? Karena gurunya menulis buku. Jadi mereka semangat karena gurunya sudah membuktikan gitu. Kalau saya dibandingkan dengan Kang Adi jauh nih, karya saya baru beberapa ya buku yang saya tulis di sini. Yang pertama karya saya adalah Melawan Logika. Yang kedua adalah Gelandangan Jadi Dokter. Yang ketiga alat peraga konkret. Yang keempat adalah penerapan lesson study, portofolio, dan ketahan malangan siswa. Yang selanjutnya adalah Teladan Jiwa, Bengkal Kisah Hidup, Soshot dengan Kuak Internasional, buku Umroh, Jejak Finalis Guru SD Berprestasi Nasional, dan esai Karya Guru. Dan ada 3 lagi karya saya yang belum lagi proses pencetakan. Nah, itu Bapak Ibu best practice atau pengalaman saya yang dilakukan untuk produk dari hypnoteaching yang telah saya lakukan. Saya melakukan hypnoteaching ini saat pandemi ini melalui webinar atau melalui Zoom ya gitu. Terus saya juga sebelumnya melakukan di kelas. Gitu. Jadi setelah saya dapat ilmunya, saya kayaknya perlu nih ilmu ini untuk ke siswa saya.
Nah, saya kalau di Facebook namanya Asep Tisna, saya pendiri Yayasan Sanjaya 45, saya juga pendiri PPJ, Pendidik Penggerak Indonesia Jaya. Ini nomor kontak saya. Ini ada Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Gitu. Terima kasih itu Kang Adi. Mungkin materi untuk lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi tentang hypnoteaching ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua sehingga hypnoteaching atau materi ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ilmunya Kang Asep. Karyanya juga ternyata banyak sekali. Mantap memang. Sebelum ke sesi tanya jawab ya, jadi sangat penting kita menyamakan persepsi dulu ya. Setelah tadi niat dan persepsi, kita menyamakan persepsi, menyamakan kesamaan dengan siswa, kemudian kita mengarahkan juga memilih kata-kata positif ya, agar yang diterima oleh siswa juga positif gitu. Bapak Ibu, sekarang masuk sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin saya buka untuk 3 penanya ya. Silakan yang punya pertanyaan bagaimana sih awalnya misalnya hypnoteaching dilakukan. Saya masih penasaran gimana sih hypnoteaching itu. Silakan chat saja, nanti saya bacakan dan langsung dijawab oleh Kang Asep. Nah, ini sudah ada banyak nih yang bertanya. Kang, langsung saya bacakan ya. Yang pertama dari Ibu Utia, apakah menggunakan kalimat positif artinya dilarang menggunakan kata jangan? Maka bisa langsung, Kang. Menggunakan kata-kata positif itu artinya jika kita mengarahkan kepada siswa tersebut. Bukan berarti tidak boleh menggunakan kata jangan. Misalkan jangan ribut. Yang di pikiran yang ditangkap oleh siswa tersebut adalah ributnya. Jangan berisik gitu. Yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar anak adalah kata berisiknya. Gitu. Bisa mungkin kita ganti dengan lebih tenang. Nah, jadi pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar seseorang, bukan hanya anak, kita pun akan menolak kata-kata negatif tersebut untuk suatu perintah atau sebuah leading gitu. Jadi kita juga jangan asal masuk ke kelas, jangan berisik yang seperti itu. Itu langsung meliding gitu, tanpa men-pacing dulu. Apa kabar anak-anak misalkan atau apa, dengan kata-kata positif, dengan menyapa, dengan pendekatan dan yang lainnya. Itu akan sangat-sangat berarti kepada siswa dan akan berkesan Bapak Ibu semua. Jadi bukan berarti tidak boleh menggunakan kata jangan, tapi tempatnya saat leading aja. Di saat kita di saat kita mengarahkannya aja. Ini juga di sini ada guru saya juga Pak Agus ya. Terima kasih telah hadir. Jadi partner saya Pak Agus. Terima kasih. Itu Kang Adi. Ya. Terima kasih Kang. Selamat datang Kang Agus juga. Ada lagi nih Kang dari Ibu Iis bertanya, bagaimana hypnoteaching dapat mengurangi dampak siswa yang kecanduan game HP? Nah, jadi HP-nya di untuk game terus nih Kang. Mangga langsung dijawab Kang. Gimana Kang Adi? Halo. Ini ada dari Ibu Iis, bagaimana hypnoteaching dapat mengurangi dampak siswa yang kecanduan game HP? Bisa di-scroll mungkin di bagian chat, Kang, barangkali jaringan nggak stabil. Ya, ini. Nah, untuk mengobati atau mengarahkan anak yang kecanduan HP itu sebenarnya kalau hypnoteaching itu ada yang namanya hipnoterapi, Kang. Jadi hipnoterapi mengobati atau mengarahkan kepada anak-anak itu supaya tidak melakukan hal itu atau mengurangi hal itu gitu. Lebih tepatnya ke hipnoterapi gitu. Kalau hypnoteaching itu pembelajaran di kelas karena kan anak tidak bawa HP itu ke kelas. Jadi secara pribadi gitu dengan hipnoterapi dengan hipnosis tadi kita masuk ke jadi lebih pikiran
bawah sadarnya, ya dengan hipnoterapi Berarti gitu, itu dengan kasusnya hipnoterapi ya? hipnoterapi. Hipnoterapi berarti ya sama seperti kecanduan atau fobia gitu ya? Ya, betul. Kalau secara hypnoteaching bisa, tapi dengan pendekatan satu orang gitu, nggak masalah gitu dengan masalah seperti tersebut. Namanya sama hipnosis. Oh, tetap seperti bimbingan konseling berarti ya, pribadi sama pribadi. Ya, bisa seperti itu. Ini entah ya jaringan saya atau jaringan Kang Asep yang tidak stabil, tapi mudah-mudahan di teman-teman tetap terdengar ya. Oke, ini pertanyaan ketiga Kang. Bagaimana cara menghipnoteaching siswa yang kurang percaya diri agar percaya diri atau berani dan mental terbuka gitu. Ada anak mungkin siswa yang diam gitu Kang. Tidak aktif, pasif gitu kan, nggak pedean gitu. Gimana tuh supaya pede? Apa ini hipnoterapi lagi masuknya? Mangga Kang. Nah kalau itu bisa ada pas saat ice breaking tadi, pas saat persepsi itu kita mengarahkan siswa untuk maju ke depan. Artinya siswa tersebut, halo Kang. Lanjut Kang, lanjut. Ya, lanjut. Ada jelas. Lanjut ya. Yuk. Oh iya. Ya, jadi saat ice breaking itu kita pompa motivasi yang ada di dalam diri siswa bahwa kata-kata positif kita atau untuk menggairahkan energi positif yang ada di dalam diri siswa itu saat ice breaking. Ayo sama-sama kita ucapkan A, misalkan A, ucapkan B gitu, terus kita sambil gerak gitu. Maka anak yang tidak percaya diri itu akan ikut bersama kita. Kita sambil memperhatikan anak-anak yang kurang aktif tersebut. Kita dekatin karena gaya belajar orang-orang atau siswa tersebut berbeda-beda. Ada yang pakai auditory gaya belajarnya, ada yang kinestetik dan ada yang visual. Gitu. Jadi kita melakukan pendekatan kepada anak itu nggak hanya audio aja, nggak hanya kata-kata ayo berdiri semua, nggak hanya gitu, tapi misalkan dengan gambar-gambar yang ada di slide kita untuk memotivasi siswa tersebut, atau dengan gerakan-gerakan, atau dengan rasa mendekati anak-anak, coba berdiri semua, kita sambil keliling kelas, sambil mengajak semua siswa, sambil mengajak siswa tersebut yang kurang aktif, itu salah satu caranya. Yang kedua dengan modeling. Misalkan contohnya saya suka berbicara di depan orang banyak, misalkan, atau sering mengisi seminar. Kita sampaikan manfaat atau keuntungan yang telah saya dapatkan dari berbicara di depan orang banyak tersebut seperti ini. Atau kita bisa juga modeling dengan orang-orang lain. Contohnya di TV misalkan contohnya ada Najwa Shihab yang suka berbicara gini-gini nih. Sehingga anak tersebut, oh iya ya, kalau saya percaya diri, kalau saya menjadi presenter, kalau saya bisa ngomong di depan umum, hasilnya seperti ini. Nah, itu di dalam pikiran bawah sadar siswa akan menangkap itu, gitu, hal-hal positif yang telah orang raih sebelumnya. Seperti itu, Kang. Jadi untuk menanamkan percaya dirian siswa serta motivasi di dalam jiwa siswa tersebut. Baik, mudah-mudahan cukup ya, Ibu. Ini banyak sekali yang bertanya, luar biasa antusiasnya malam ini. Ada lagi nih, Kang, bagaimana hypnoteaching dapat mengubah anak yang suka mencuri menjadi lebih baik dari sebelumnya? Nah, ini yang nakal-nakal gitulah, Kang. Dengan hypnoteaching atau ya, dengan hipnoterapi? Saya pernah itu. Ya, saya pernah itu mengatasi atau membuka kejadian seperti itu ya. Anak-anak di kelas saya saat olahraga
Jadi ada anak yang hilang uangnya, gitu. Dan itu selalu berturut-turut gitu. Setiap hari Selasa hilang temennya, uangnya itu hilang terus. Dan disangkakan kepada satu orang tersebut, karena anak tersebut kalau saat olahraga misalkan naik ke atas, suatu saat saya panggil anak tersebut dan mengarahkan ke sana. Bukan berarti kita menjudge pada anak tersebut, tapi kita melakukan pendekatan. Ini lebih ke psikologi ya, di psikologi anak gitu. Kita melakukan pendekatan, bisa juga tadi dengan teknik NLP ya, Neuro Linguistic Programming, dengan pacing dan leading. Jadi kita tidak bisa, misalkan contohnya si A misalkan, si A tersebut, kamu mencuri ya? Coba ngaku, kalau enggak laporin polisi. Rata-rata penanganannya seperti itu. Itu sangat salah sekali. Anak akan down tentang percaya dirinya, akan merasa di judge sama kita, dan itu akan menjadi sangat buruk bagi masa depannya. Kita melakukan pacing tersebut. Nah, misalkan pendekatan ngajak ngobrol dulu, kamu ngapain, misalkan di rumah setelah pulang sekolah, ini kamu kesukaannya apa, kita pacing dulu sampai dia nyaman. Oh, misalkan saya di rumah suka nonton TV, nonton ini, sama dong dengan Pak Guru, gitu. Terus pendekatan kesukaannya dia apa, gini. Setelah nyaman ngobrol dengan kita, barulah itu kita meliding atau mengarahkan siswa tersebut. Nah, Bapak nggak akan marah gitu tentang ini teman kita ada yang kehilangan uang segini-gini nih. Coba kalau menurut kamu kira-kira setelah tadi pendekatan ya, tuliskan aja, Pak Asep nggak akan marah gitu. Atau misalkan Pak Guru nggak akan marah atau Bu Guru nggak akan marah. Coba tuliskan. Itu dengan sendirinya kan. Karena kita udah nyaman. Contohnya saya misalkan sama dengan orang dewasa juga, saya dengan Kang Adi misalnya. Kang Adi senangnya kopi luwak nih, atau kopi kapal api nih. Saya ikutan, padahal saya nggak suka misalkan. Karena saya ingin sesuatu dari Kang Adi. Gitu. Nah itu sama dengan kepada siswa. Jadi jangan seolah-olah kalau anak melakukan suatu kesalahan, di judgment ya, untuk itu sangat tidak baik untuk masa depan anak. Nanti akan dia merasa bersalah. Kalau di dalam pribadi anak sudah merasa bersalah, maka dia nggak akan pede dan akan selalu, oh berarti saya salah, mengiyakan dirinya salah. Gitu. Suatu saat dia akan benar-benar bersalah tentang melakukan hal tersebut. Meskipun dia benar salah ya, tapi kita sebagai seorang guru harus mengetahui yang karakteristik peserta didik kita. Itu kita harus menguasai pedagogik siswa tersebut. Gitu. Salah satunya dengan itu, gitu. Dengan kalau pakai teknik tadi hypnoteaching, yang lebih tepatnya adalah Neuro Linguistic Programming NLP gitu, dengan teknik NLP tersebut, sehingga siswa tersebut bisa berubah selanjutnya gitu, dengan renungan kecil bahwa manfaatnya gini, kerugiannya gini, dan kita kasih di situ gitu. Setelah anak tersebut nyaman dengan kita. Saya juga pernah dulu menangani tentang anak-anak yang di sekolahnya berulah terus, ternyata dia teriak. Saya kecewa dengan orang tua saya, gini-gini. Setelah saya pendekatan, gini-gini, akhirnya dia dapat sekolah negeri. Karena makasih Pak Asep katanya telah menjadi bapak saya di sekolah. Gitu. Saya sampai merinding pada saat itu. Dia dapat sekolah negeri. Padahal dia, mohon maaf, bukan seorang pencuri ya, pernah mencuri gitu, dan itu lumayan kriminal di masyarakat. Gitu. Tapi dia bisa membuktikan dirinya bahwa dia itu seorang yang jenius. Gitu. Itu Kang Adi, caranya seperti itu. Keren banget. Ada lagi nih Kang, ini luar biasa, banyak sekali Kang. Kayaknya sampai jam 2 malam nih. Ambil ngopi ya Kang Adi. Bapak Ibu semua. Mangga. Adakah contoh produk hypnoteaching selain buku Kang? Karena tidak semua guru adalah penulis. Apalagi nih contoh produknya. Contoh-contoh produk. Contoh produk dari hypnoteaching itu ada perubahan tingkah laku dari anak tersebut. Merasa dirinya, kayak saya sering melakukan itu renungan kepada siswa, bahwa dia itu mau jadi apa cita-citanya nanti. Supaya dari saat ini dia sudah merencanakan masa depannya.
Gitu. Jadi nggak ujug-ujug menjalani hidup. Jangan seorang siswa itu, seorang manusia itu hidup linear, Kang. Artinya gini, linear itu dia lahir, anak-anak, remaja, anak-anak, terus balita, anak-anak, terus dewasa, menikah, punya anak, punya meninggal gitu. Itu kan hidup linear banget gitu. Tanpa ada perencanaan yang jelas gitu. Jadi seorang siswa di kelas itu harus mempunyai tujuan jelas dan perencanaan jelas, kalau bisa sedetail mungkin. Karena pikiran bawah sadar kita, otak kita akan mencerna dan seperti doa-doa kita aja. Doa kita itu harus secara detail gitu. Artinya menatap masa depan anak pun harus secara detail. Anak misalkan ingin menjadi dokter, ingin menjadi seorang polisi, apa yang harus dilakukan saat ini? Nah, dari produk hypnoteaching itu untuk mengarahkan ke sana, Kang. Terus ada perubahan tingkah laku. Dia benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh nggak untuk mencapai cita-citanya? Atau dia ada kesan baik nggak selama hypnoteaching selesai tersebut? Misalkan kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, kepada gurunya, atau dia rajin belajar, atau rajin mengerjakan tugas, dan yang lainnya. Secara emosional dia lebih bahagia di kelas, Kang. Jadi selalu rindu dengan teman-temannya, selalu rindu dengan gurunya, selalu rindu dengan sekolah. Itu adalah perubahan-perubahan secara yang tidak bisa secara produk. Kalau tadi produk dari guru jadi seorang penulis dan yang lainnya, atau menjadi seorang, ada siswa juga yang meniru apa yang dilakukan gurunya, cara berpakaiannya dan yang lainnya. Kalau saya misalkan contohnya pakai topi, anak tersebut pakai topinya sama gitu dengan saya ngikutin gitu. Itu berarti masuk, Kang, apa yang saya lakukan hypnoteaching tersebut secara modeling. Jadi saya mikir gini, wah harus hati-hati nih ngomong, harus hati-hati nih pakai baju, harus hati-hati nih bertingkah laku. Jadi itu efeknya bukan hanya ke siswa, tapi ke kitanya juga harus berefek gitu, untuk jangan ini ya kita itu biarin siswa ini, bukan gitu. Jadi dia akan melihat dari ujung kaki kita, ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, dari hal terkecil pun akan melihat dan akan memodelin kita. Kadang misalkan orang tuanya dosen juga, misalkan orang di rumahnya orang tuanya dosen, kita guru, nggak pasti nurutin kata-kata gurunya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang negatif kepada anak, apalagi mencaci atau menjudgment kepada anak, sehingga anak tersebut mengiyakan. Produknya banyak, Kang, gitu secara perubahannya. Oke, luar biasa. Jadi si anak itu lebih bahagia ya kayaknya, ada perubahan sikap, perilaku, tindakan itu ya. Ada lagi nih, dan masih banyak sebetulnya. Perlu saya tambahkan, dan bahagia anak juga tanpa syarat, Kang. Jangan gini, anak bahagia kalau uang jajan naik, itu dengan syarat berarti. Jadi anak-anak itu dengan hati nurani, sukarela, dia bahagia. Itu bahagia tanpa syarat, itu sangat luar biasa. Dan kita pun harus seperti itu. Ya, lanjut, Kang. Keren, bahagia. Oke, ini dari Ibu Sri tadi sudah dijawab sebetulnya ya. Anak-anak kalau dibilang ada kata jangan, biasanya justru lebih tidak nurut gitu. Tadi milih kata-kata yang lebih positif ya, seperti lebih tenang gitu. Lanjut, apakah metode hypnoteaching ini bisa dilakukan pada ABK? Maka, Kang? Nah, kalau dalam ABK agak sedikit ini ya, ada kendala gitu. Kita harus mengetahui ABK-nya di apa gitu, di kekurangannya di apa. Misalkan dari tuna apa gitu, atau kelemahannya dari cara dia ngomong, atau cara dia melihat, atau cara dia berpikir gitu. Kita harus mengenal dulu lebih jauh tentang itu. Makanya guru-guru khusus itu, guru GPK itu, guru pembimbing khusus itu yang sangat memahami psikologi ini. Jadi ilmu ini sangat berhubungan dengan psikolog. Rata-rata yang ngambil S1 psikolog pasti kalau ingin mengembangkan ilmunya pasti ngambil hipnosis, hipnoterapi, dan neurolinguistic programming gitu.
itu untuk pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswanya. Jadi agak sedikit kesulitan gitu kalau kita tidak memahaminya. Kita harus pendekatannya agak lama, mungkin sejam atau 2 jam sampai kita mengetahui karakteristik anak itu seperti apa. Dan tadi seperti gaya belajar anak juga harus mengetahui dia apakah dari auditory atau dari visual atau kinestetik. Jadi sehingga kita penanganannya lebih terfokus gitu. Jangan sampai kekurangannya di sini kita malah ke yang lainnya gitu, sehingga tidak bisa selesai. Bisa aja tapi lambat. Berarti ada tahapannya lagi nih ya, dan lebih sulit. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu kelemahannya di mana ya. Ini ada lagi Kang, tujuan utama pembelajaran hypnoteaching itu untuk membangunkan motivasi. Nah, setiap siswa itu kan punya karakter dan keunikan yang berbeda, banyak kendala dalam memfokuskan pembelajaran. Metode dan strategi apa yang paling efektif? Ini kan metode dan strategi yang bisa dipadukan dengan hypnoteaching itu apa yang paling efektif? Kemudian di bawahnya juga ada tanggung, apakah hypnoteaching dapat diterapkan pada semua mata pelajaran? Nah, ini saya kira masih berkaitan, Kang. Yang pertama tadi metode dan strategi apa yang paling efektif bila dipadukan dengan hypnoteaching. Kemudian yang pertanyaan di bawahnya itu, apakah dapat diterapkan pada semua mapel? Mangga, Kang. Nah, jadi hypnoteaching ini tidak hanya bisa berdiri sendiri gitu. Bisa dalam setiap pembelajaran bisa. Setelah masuk pembelajaran, setelah istirahat pun bisa gitu. Atau masuk pembelajaran selanjutnya bisa gitu. Kalau di SD kan tema misalkan secara berurutan atau di tengah-tengah. Jadi nggak hanya di awal aja, bisa di tengah-tengah sampai di akhir sehingga anak itu bisa memaknai dari pembelajaran tersebut. Jadi kita nggak hanya mentransfer knowledge atau pengetahuan, tetapi kita juga mentransfer motivasi gitu. Sehingga dia pulang ke rumah itu ada sesuatu yang dibawa, motivasi positif yang bisa dibawa dan dilaksanakan di rumah untuk kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi kalau untuk pelajaran semua mata pelajaran bisa. Terus untuk tadi yang bisa dipadukan, strategi. Semua bisa dipadukan gitu. Terutama ice breaking tadi di awal sangat penting gitu. Itu salah satu ice breaking itu untuk termasuk dalam pacing tersebut menyamakan kepada diri siswa gitu. Dan itu bisa apapun itu di mata pelajaran ataupun metode ceramah bisa. Kalau metodenya misalkan yang lainnya PBL, DL, atau yang lainnya bisa juga. Tergantung kebutuhan. Tapi sebelumnya kita rancang dulu. Gitu. Jangan asal-asal melakukan metode ini, tengah-tengah masuk hypnoteaching. Kira-kira masuk hypnoteaching-nya di mana nih? Gitu. Misalkan ada sejenis sintak gitu. Sejenis sintak. Nah, mau masuk hypnoteaching-nya di sini. Mau masuk hypnoteaching-nya di sini. Hypnoteaching-nya di sini. Dan bagian-bagiannya harus jelas gitu. Makanya tadi di awal bahwa niat itu sangat penting gitu. Saya akan berhasil melakukan hypnoteaching dengan ini dan tahapannya ini. Pokoknya rancangan itu harus jelas gitu sehingga pembelajaran itu berhasil gitu. Intinya kita mentransfer energi positif yang ada dalam diri kita. Energi positif, energi negatif itu bisa ditransfer kepada anak. Contohnya kita berantem sama istri atau sama anak di rumah atau di jalan ketemu orang yang memancing emosi kita, dibawa ke kelas, kita marah-marah ke anak, itu mentransfer energi negatif. Anak pun jadi negatif. Gimana anaknya mau positif kalau kitanya dari awal sudah negatif. Jadi bahwa kita seorang guru masuk ke kelas itu harus membawa energi positif, senyum, sumringah kepada anak sehingga anak pun merasa senang gitu. Jangan sampai kita apa yang kita sampaikan transfer kepada anak tersebut hal-hal yang negatif. Itu energi yang di dalam diri kita. Itu kan. Ya, makasih Kang Asep, luar biasa. Jadi hypnoteaching ini lebih ke membangun sugesti anaknya ya. Ya, betul.
Ada lagi nih Kang, apakah hypnoteaching dapat diterapkan saat PJJ, saat daring, pembelajaran daring? Nah, yang saya laksanakan adalah secara daring kemarin. Karena secara luringnya atau secara offline-nya di kelas saya juga laksanakan. Kemarin pembelajaran itu yang tadi saya tampilkan adalah secara daring gitu, melalui Zoom gitu. Tapi saya melalui Zoom juga enggak setiap hari karena berhubungan dengan kuota anak ya di rumah, takutnya ada kendala dan lainnya. Saya melakukan seperti ini, seperti Zoom seperti ini. Anak-anak semuanya misalkan kita setel dulu musik di awal sehingga anak-anak coba sekarang berdiri semuanya. Saya melakukan persepsi. Itu udah masuk nih ke dalam ke diri kita. Nyalain videonya semua. Jadi saya bisa melihat nih siapa yang gerak, siapa yang enggak gitu. Terus nanti setelah itu baru masuk ke sugesti. Misalkan contohnya pejamkan matanya gitu. Nanti baru kita masuk hypnoteaching-nya dan lain-lain gitu. Meskipun tidak 100% anak mengikuti. Bisa secara daring seperti ini, tapi dengan tadi pantauan bahwa pastikan di sekeliling anak tersebut tidak ada gangguan. Misalkan dipanggil, nah cuciin piring dan lain-lain. Wah, itu udah gangguan kali gitu buat kegiatan ini gitu. Misalkan contohnya anak-anak udah enjoy, udah siap belajar, kita kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengkondisikan keadaan siswa tersebut di rumah. Itu kan sangat bisa deh. Oke, makasih Kang. Ini ada lagi. Apakah pertanyaan menarik juga bagian dari hypnoteaching? Nah, dengan menjawab anak diberikan pujian, itu misalnya itu apakah itu bisa termasuk hypnoteaching, Kang? Betul. Merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah hypnoteaching itu tadi melakukan pujian atau kata-kata positif. Gitu. Pujian kepada anak sehingga anak percaya dirinya meningkat gitu. Yang tidak punya percaya diri menjadi punya percaya diri, yang sudah punya percaya diri makin meningkat percaya dirinya. Saya ada di kelas, saya mendeteksi anak-anak itu, menganalisis anak itu sampai ke suku-sukunya. Contohnya, ini sukunya adalah Betawi, ini Sunda, ini Jawa, supaya saya bisa memperlakukan anak tersebut sesuai dengan semua karakteristik siswa tersebut gitu. Ada anak saya di kelas gitu, dia suku Betawi ya. Suku Betawi, berarti Betawi ini pinter pantun gitu. Saya coba ke depan, malu Pak, lama-kelamaan setelah itu dia hampir tiap hari saya mau berpantun Pak, mau berpantun. Itu secara spontan gitu. Hal seperti itu. Atau misalkan dari Sunda suka nyanyi ataupun yang lainnya, kita deteksi dari situ gitu, analisis kelemahannya dan kelemahan dan kelebihan anak tersebut ini. Yang salah adalah kalau guru memaksakan anak untuk selalu pintar matematika. Itu sangat, menurut saya, sangat tidak bijak. Gitu. Karena setiap guru, setiap siswa itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Contohnya sekarang, penyanyi tenar, nggak perlu matematikanya bagus. Atau seorang sejarawan, nggak perlu matematikanya bagus. Atau seorang dokter atau yang lainnya pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Guru itu sebagai penyala obor, obornya udah ada di anak, gitu. Tinggal kita menyalakan aja gitu. Jangan sampai menjas anak yang bisa nyanyi, nggak pintar matematika, kita menjas kamu bodoh dan yang lainnya. Itu akan menurunkan percaya diri anak tersebut. Kita hanya melihat ada perubahan tingkah laku, kan belajar itu salah satu definisinya adalah memanusiakan manusia, bukan menjudge atau menjudgment atau mendikte anak untuk melakukan yang tidak dia sukai. Bukan berarti pelajaran matematika IPA bahasa Indonesia tidak penting, tapi kita mempunyai data tentang anak dan kelebihan dan kelemahan siswa tersebut sehingga kita bisa memperlakukannya dan mengarahkannya minat dan bakatnya itu gitu. Itu kita tidak hanya mengukur dari satu aspek. Kurikulum 2013 menurut saya udah lengkap tuh. Dari aspek sikapnya apakah berubah atau enggak. Misalkan dari kelas 1, contohnya tadi suka mukulin teman, sampai kelas 6 masih mukulin teman, berarti sekolah tersebut tidak berhasil untuk mendidik anak tersebut secara sikapnya. Secara pengetahuannya, 2 tambah 2
sampai naik kelas nggak bisa, nanti secara pengetahuannya tidak berhasil. Keterampilannya ada, misalkan dia dari awalnya belum bisa pianika atau belum bisa suling gitu, sampai naik kelas udah bisa, itu berarti ada perubahan tingkah laku tersebut atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut, baik dari skala sikap atau pengetahuan dan keterampilan. Itu udah sangat lengkap kalau menurut saya di kurikulum 2013. Oke. Ini berarti hypnoteaching sangat bergantung pada gaya komunikasi yang dibangun oleh guru ya, Kang? Betul, itu adalah caranya dengan komunikasi. Ini ilmu komunikasi, kan? Ilmu komunikasi. Itu bahasa neurolinguistic programming gitu. Ini sangat erat kaitannya. Ada lagi nih, hypnoteaching itu membangun siswa dalam motivasi secara sadar dan tidak sadar. Bagaimana penjelasan di alam tidak sadar? Tadi sudah sebetulnya, cuma barangkali mau dijelaskan lagi, Kang. Penjelasan di alam tidak sadar, di bawah sadar gitu, alam bawah sadar berarti. Ya. Contohnya. Jadi Contoh gini, memberikan sugesti. Jadi gini, bukan tidak sadar ya saat hypnotis itu. Tapi dalam pikiran kita itu ada sadar, ada bawah sadar. Bawah sadar. Di tengah-tengahnya namanya critical area. Nah, di dalam pikiran kita adanya yang namanya RAS. RAS itu antena. Antena itu yang akan menangkap apa yang kita rasakan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat. Misalkan contohnya si anak tersebut di rumahnya sering melihat orang tuanya berantem. Pikiran sadarnya, oke, secara ras tadi menangkap, oh orang tua berantem. Itu pikiran sadarnya. Pikiran bawah sadarnya mengiyahkan. Oh, berarti saya pun boleh berantem. Nah, yang bahaya seperti itu. Jadi mengiyahkan. Dalam tindakannya, dia ke sekolah atau ke lingkungannya melakukan tindakan tersebut. Oh, boleh dong berantem. Nah, itu salah satu contohnya. Sekarang yang dengar, misalkan contohnya dengerin musik, misalkan contohnya yang butiran debu ya, udah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi gitu. Itu masuk ke pikiran mau dicontohin cuma suaranya kurang bagus. Kata-kata negatif itu, makanya setelah saya tahu ilmunya itu, saya mendengarkan lagu-lagu yang membangun positif, jangan menyerah atau ayo bangkit lagi atau the champion gitu dan yang lainnya. Karena itu akan diiyahkan, takutnya diiyahkan dalam pikiran bawah sadar kita, dan itu akan kita melakukan. Gitu. Kenapa orang-orang galau, orang-orang yang baper mendengarkan lagu-lagu baper, akhirnya jadi oh iya ya dia itu udah nggak suka sama saya nih, oh berarti saya nih akhirnya bunuh diri, Kang. Udah negatif, masuk hal-hal negatif, melakukan hal-hal negatif. Gitu. Jadi di situ udah double dalam pikiran bawah sadar kita itu. Gitu. Nah, kesuksesan seseorang itu 12%, hanya 12% memakai pikiran sadar. Sisanya adalah bawah sadar. 88%. Betul. Itu kalau dikupas, Kang, bisa 2 hari itu tentang betul. pikiran subconscious dan conscious gitu. Ya, benar. Bahkan waktu kita merasa lapar saja itu alam bawah sadar dulu yang merespon. Gitu. Sebelum akhirnya kita sadar bahwa kita lapar dan pergi ke dapur untuk ambil makanan. Gitu ya. Ya, ini lagi, sedikit lagi, Kang. Ini ada dari Bu Rina, apa faktor utama yang bisa menjadikan hypnoteaching berhasil? Ini tadi sudah sebetulnya ya, dari sikap, dari perubahan sikap, perilaku, tindakan itu ya, bahagia tanpa syarat siswa itu merupakan salah satu indikator bahwa hypnoteaching kita berhasil ya. Dan ini yang paling panjang nih, Kang, ada dari Bu Ines. Bagaimana cara menghancurkan atau mengatasi limiting belief atau mental block? Misalnya suka menunda, adiksi main HP, game, dan lain-lain. Menghancurkan mental block atau mengatasi limiting belief.
Untuk menghancurkan mental block itu bisa secara motivasi tinggi di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kita bergaul dengan orang-orang positif, kan? Maka kita akan tertular energi-energi positif. Makanya banyak, ada pepatah ya, ada quote ya yang mengatakan bahwa bahwa diri kita itu, kesuksesan kita itu tergantung 5 orang terdekat yang sering kita temui. Artinya di sini, kalau saya ingin menjadi penulis, saya bergaul dengan Kang Adi. Kalau saya ingin menjadi seorang pembicara yang handal, saya bergaul dengan Kang Yul Pendri. Kalau saya ingin menjadi seorang yang yang antusias dan yang lainnya, saya belajar sama Pak Ari Ginanjar. Saya banyak belajar dari beliau. Saya ngikutin itu beliau. Mental block bisa kita kita hancurkan dengan teman-teman yang ada di dalam yang akan kita temui. Bergaulah dengan orang-orang sukses, bergaulah dengan orang-orang positif, karena energi positif itu yang akan mengalir kepada diri kita. Dari tadi menangkap oleh ras, akan diiyahkan oleh pikiran sadar, masuk ke kritikal area, dan mengiyahkan, dan pikiran bawah sadar kita akan mengiyahkan sehingga menjadi sebuah tindakan. Dan yang kedua, harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup itu jadi apa? Jangan hanya linear. Maksudnya misalkan contohnya, pribadi saya ya, saat saya kuliah S1, S2, S3, saya mengambil penelitian dan evaluasi pendidikan. Berarti saya menguasai metodologi penelitian dan statistik dan yang lainnya. Saya keluar dari zona itu. Saya kan yang saya pelajari adalah tentang data-data yang harus real. Saya keluar dari situ, saya belajar hipnosis, hipnoterapi, neurolinguistic programming, itu sangat bertolak belakang. Tapi dari situ saya belajar untuk memadukannya. Oh, pakai data seperti ini, nggak pakai data seperti ini, lain-lainnya. Oke. Ya, kalau pepatah Arabnya bilang manjalis janis gitu. Jadi ya tadi seperti tadi, kalau kita sering bergaul dengan penjual parfum, kita akan tercium wanginya. Gitu. Jadi sering-sering ada di komunitas-komunitas yang positif juga. Halo, masih di sana, Kang? Kang Asep? Ya, masih silakan. Masih ya? Oke, ya. Masih ada sedikit lagi nih. Ini alam sadar, bawah sadar sudah. Sebentar. Nah, ini. Apakah hypnotizing dapat menjadi solusi bagi siswa learning disorder? Dari Ibu Ai Indrayani. Dari Tasikmalaya. Apakah hypnotizing dapat menjadi solusi bagi siswa learning disorder? Maksudnya gimana tuh, Kang? Mana Ibu Ai? Halo Ibu Ai, bisa muncul? Kayaknya ini pertanyaan terakhir, Kang. Mungkin tadi ya, masih sama dengan mana Ibu Ai? Halo, masih ada Ibu Ai Indrayani? Boleh secara langsung juga, Kang, mungkin Bu Ai. Iya, belum muncul. Nah ini ada, padahal. Halo Ibu Ai, bisa lebih jelas pertanyaannya? Atau dilewat dulu, Kang? Ini masih, ada 2 lagi. Untuk bahagia tanpa syarat, bagaimana menghipno anak-anak dengan kaitan reward? Nah, kalau misalnya dikasih reward gitu, Kang. Kadang memberi teladan lebih berat, ini bagus diterapkan anak-anak di rumah juga untuk penanaman alam bawah sadar anak. Untuk bahagia tanpa syarat nih. Ini menarik sekali, saya tertarik nih bahagia tanpa syarat. Nah, ini bisa bikin satu webinar lagi tentang bahagia tanpa syarat, kan? Jadi boleh. Nanti kita jadi dikaitkan dengan reward, bagus sekali reward kepada anak. Misalkan contohnya kalau anak saya ranking 1 akan mendapatkan sepeda. Kalau anak bisa apa gitu, mendapatkan
uang tunai misalkan dan yang lainnya. Atau di kelas yang bisa maju ke depan mendapatkan permen atau mendapatkan es krim dan yang lainnya. Itu juga bagus. Tapi secara di sini secara mental nanti harus dibangun, diarahkan. Di ujungnya diarahkan pakai leading tadi sehingga dia tidak ketergantungan. Jangan sampai ketergantungan. Cara tadi bagus untuk merangsang keinginan siswa berprestasi, tapi setelah selesai itu diarahkan untuk ke kehidupannya dia gitu. Jadi tidak hanya meraih suatu reward untuk melakukan sesuatu. Bisa dikaitkan dengan pahala juga, Kang. Dengan pahala gitu. Misalnya jangan tadi anak membersihkan musola dapat uangnya 5.000 misalkan. Nah, nanti bisa dengan pahala atau misalkan di rumah meminta tolong anak untuk menyapu, tadinya dapat uang 5.000 atau 10.000, sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Setelah itu diarahkan misalkan, nah tahu nggak dalam hadis Nabi atau dalam Al-Quran bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban dan akan mendapatkan pahala dan yang lain. Nah, diarahkan di situ gitu. Sehingga dia sadar, oh, terus kita berhasil nggak apa yang kita sampaikan tadi? Besoknya kita minta tolong, terus kasih uang. Dia menerima uang tersebut atau enggak? Misalkan kata ayah kan nggak boleh ini kewajiban saya. Nah, itu kalau udah ada timbal balik seperti itu berarti kita berhasil untuk tadi mengarahkan dari awalnya reward tadi itu dengan sebuah arahan untuk ke pahala tersebut. Bisa seperti itu, tapi nggak boleh terus-menerus yang tadi. Harus diarahkan ujungnya. Saya pikir jelas ya, Ibu tadi siapa yang bertanya, Ibu Asih, itu keren sekali. Ini masih ada lagi, ternyata masih terus berdatangan, Kang. Masih lanjut, Kang? Siap, ayo. Lanjut. Sambil ngopi ya. Santai ya. Kalau yang mau komunikasi nggak apa-apa, kan. Sebentar. Apakah hypnoteaching itu bisa digunakan sebagai PTK buat guru, Kang Asep? Nah, itu. Apakah bisa digunakan untuk PTK? PTK. Lebih tepatnya ke best practice ya. Kemarin saya maju ke guru berprestasi tingkat nasional itu memakai best practice hypnoteaching. Tentang NLP gitu ya. Tentang Neuro Linguistic Programming. Hubungannya dengan hypnoteaching. Bisa dijadikan sebuah best practice. Best practice ya benar. Ya, best practice. PTK bisa, tapi lebih tepatnya ke best practice. Oke. Ya, tepatnya. Oke, ini ada lagi. Saya pernah manggil orang untuk hypnoteaching agar anak-anak berhasil dalam ujian sekolah, tapi jarak waktunya hampir 1 minggu lebih. Apakah waktu dengan jenis hipno itu berpengaruh? Waktu dengan jenis hipno. Sangat, Kang. Sangat berpengaruh. Artinya gini, kita mempengaruhi anak kan itu memasukkan sugesti kepada anak sekali, dengan sugesti positif sekali. Tapi pergaulan di rumahnya, di lingkungannya beberapa kali. Jadi mana yang lebih masuk? Misalkan masuknya sekali, pas sampai rumah kumat lagi gitu. Makanya hypnoteaching itu seorang guru kelas, seorang guru harus menguasai kan supaya berulang. Saat anak berangkat ke sekolah, kita hypnoteaching lagi seminggu 2 kali lah, seminggu sekali, tapi selalu continue gitu. Jangan hanya sekali, efektif sih bagi yang mau ujian gitu. Tapi jangan seminggu sebelum ujian di hypnoteaching ataupun dikasih kesadaran seperti itu, akhirnya sampai rumah lupa lagi dan kumat lagi gitu. Jadi ini perlu gitu seorang guru menguasai ilmu ini. Ini sebenarnya ada pelatihan khususnya Kang supaya menguasai semuanya. Nanti kuasai semua tuh dari hipnoterapi, hipnosis, hypnoteaching, hypnoselling dan yang lainnya itu kekuasai semua. Kalau udah hypnoteaching itu sebenarnya bagian sederhana gitu. Semua orang bisa melakukan. Tapi dengan teknik-teknik tertentu yang tadi langkah-langkahnya tersebut. Jangan sampai ada salah kata, salah ucap, atau berperilaku saat
Di situ yang bisa dicontoh anak, misalkan contohnya setelah kita nulis buang sampah, itu hal kecil misalkan ke bawah meja kita dilihat anak, itu salah satu modeling dia gitu bagi guru. Oke. Oh, ini tadi Ibu bukan ya. Tadi yang bertanya tapi ada penjelasannya di sini. Jadi sebetulnya sudah dijawab juga sih ya. Yang learning disorder itu siswa menjadi terganggu karena hilang respon yang bertentangan, kan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya respon yang bertentangan dalam diri anak gitu. Sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Nah, itu tadi gimana tuh hypnoteaching-nya bagaimana? Dengan pendekatan, dengan terapi, dengan konseling, atau gimana gitu. Yang learning disorder. Mangga, Kang. Iya kan? Ini yang learning disorder tadi, itu keadaan di mana proses belajar siswa menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Jadi anak sulit belajar karena responnya bertentangan dalam diri anak gitu. Itu gimana memasukkan hypnoteaching-nya, membangkitkan kembali motivasinya bagaimana gitu, agar anak bisa fokus gitu, bisa mengikuti. Dengan yang pertama adalah menguasai gaya belajar anak. Apakah anak tersebut masuk dengan gaya belajarnya auditory, kata-kata kita terserap oleh dirinya, apakah gambar-gambar yang dia sukai, atau gerakan-gerakan kita yang dia sukai. Kita bisa melihatnya dari apa yang pembelajaran kita laksanakan gitu. Misalkan kita pakai PowerPoint ditampilkan ke depan. Ada anak seperti ini, Kang. Misalkan contoh kita mengetes anak. Kerjakan halaman 15. Ngomong sekali aja. Kita lihat keliling, anak mana yang membuka halaman 15? Buka halaman 20. Anak mana yang langsung membuka halaman 20? Kalau itu kita hitung berapa persen, itu berarti anak itu auditori. Sisanya bukan auditori. Kalau misalkan anak visual itu senangnya gini, ditulis di papan tulis, buka halaman 20. Dia visual banget. Dia nggak akan dengar sambil kita teriak-teriak pun, tadi perintah kita tidak akan didengar. Atau ada anak yang kinestetik, perasaan atau gerakan, deketin anak, senangnya dipegang dia pundaknya. Nah, coba buka halaman 20. Itu berarti kinestetik. Nah, bagaimana cara kita dalam hypnoteaching ini bisa pakai tiga-tiganya sekaligus. Misalkan, coba dengarkan, lihat, dan rasakan. Makanya dalam hypnoteaching itu tiga-tiganya dipakai supaya tiga karakteristik siswa tersebut bisa kita rangkul semuanya. Kita bisa dapat melaksanakan tiga-tiganya gitu, mencapai ke anak tersebut, nyampe kepada anak tersebut. Yang kedua, dengan pacing tersebut menyamakan gitu dengan apa yang dilakukan oleh anak tersebut, apa yang disukai, apa yang sering dia lihat, apa yang dia senengi gitu. Kita nggak bisa misalkan memaksakan, kalau misalkan anak tidak suka sesuatu, kita paksakan terhadap sesuatu, maka akan menolak. Tadi pikiran bawah sadarnya, saya nggak suka itu gitu. Maka nggak akan maksimal hasilnya. Makanya anak misalkan di kelas tidak suka pelajaran tertentu, jangan dileskan pelajaran tertentu, tapi diasah kelebihannya di mana dia menguasai pelajaran tersebut sehingga dia minat dan bakatnya akan akan tersalurkan gitu, sehingga masa depannya udah jelas passionnya di mana gitu. Contohnya Kang Adi misalkan jadi dosen matematika atau jadi dosen statistik, gue nggak suka itu gitu loh, gue sukanya nulis gitu, gue sukanya bikin buku gitu. Passionnya Kang Adi di situ gitu, sama dengan yang lainnya gitu. Jadi kita tidak bisa
nggak boleh menghakimi anak-anak supaya menyukai sesuatu hal tertentu. Bukan berarti sesuatu tertentu itu tidak penting. Tetap kita jelaskan. Itu kan. Mantap. Ini wah ini mah bukan bertanya sebetulnya, tapi mau langsung privat. Dari tadi nyimak terus Kang, saya akan bahagia tanpa syarat karena semua diawali dengan niat yang baik. Semoga ke depan dapat lagi pengetahuan seperti malam ini supaya benar-benar menjadi guru yang diharapkan. Selain belajar malam ini, adakah cara lain supaya saya dapat lebih banyak ilmu tentang hypnoteaching? Nah, ini Ibu langsung hubungi Kang Asep saja, bisa langsung privat sepertinya. Dan sudah sepertinya ya. Ini ada dari Bu Sri yang tadi di Indonesia kayaknya masih belum lama ya penerapan hypnoteaching. Terakhir kayaknya itu Kang. Kayaknya berapa lama Kang di Indonesia ini mulai booming hypnoteaching? Sebenarnya udah lama Kang, cuma saya juga baru mengenal beberapa tahun ini gitu. Ada di di Indonesia itu IBH ya, Indonesia Boarding Hypnotherapy gitu. Banyak sekali lulusannya, termasuk di sini guru saya Pak Agus nih hadir. Saya belajar dari beliau juga nih tentang ini gitu. Tapi kita kembangkan lagi gitu. Makanya investasi leher ke atas itu penting. Jadi jangan hanya linear yang kita pelajari itu sesuatu hanya satu pokok aja gitu. Tapi harus kita membuka pikiran kita harus menjadi gelas kosong terus gitu. Jangan, kenapa orang sulit sukses, kenapa sulit orang berkembang, karena di pikirannya gini, diajak seminar, diajak workshop, diajak yang lainnya, saya pikir-pikir dulu. Jadi yang membuat orang terbatas, yang pertama kata-kata, saya pikir-pikir dulu. Yang kedua, saya sudah tahu. Kalau udah ada kata-kata itu akan mental semua ilmu. Jadi kita pelajari semua ilmu, kita nanti akan tersaring sendiri. Oh ini nggak bagus, ini bagus, dan yang lainnya. Yang penting kita menjadi gelas kosong yang siap diisi kapan saja, di mana saja, dan kapan, di mana, dan dari siapa saja. Kita jangan membatasi ini dari anak kecil. Saya belajar dari Pak Agus ini usianya 26 tahun. Saya udah 30 lebih. Saya menerima ilmunya karena ilmunya keren sekali gitu, yang lainnya. Meskipun dari mahasiswa, guru saya ada lulusan SMA 1 orang. Saya belajar dari beliau gitu tentang pertukaran energi dan lain-lain. Jadi kita membuka ilmu apa saja masuk ke dalam diri kita, nanti ilmu kita akan tersaring sendiri, ini yang bagus, ini yang enggak. Kita jadilah gelas kosong dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Iya, kebetulan Kang Agus hadir dan belum pernah ngisi di Gelemaca. Mungkin nanti kita chat-chat Kang. Siap ngisi jadi pemateri juga di sini ya. Dengan materi yang berbeda tentunya. Ternyata masih nambah lagi Kang pertanyaannya. Kalau tidak berhasil menghipnotis siswa, solusi coba lagi ya. Pokoknya dengan niat dan keyakinan agar siswa itu lebih yakin dan lebih termotivasi ya Kang ya. Ini ada dari Kang Pendri. Bisa tidak Kang kalau hypnoteaching digunakan untuk diri sendiri, misalnya menghilangkan trauma masa lalu gitu. Karena bagaimana mungkin kita melakukan metode hypnoteaching jika kebanyakan dari kita bekerja di bawah tekanan, baik internal maupun eksternal. Jika bisa, apakah langkah awal yang kita lakukan? Jadi hypnoteaching itu untuk menerapi diri sendiri, Kang. Sangat bisa, Kang. Namanya self healing ya. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya agak kurang. Ini self itu diri sendiri ya. Healing itu mengobati gitu. Namanya self healing gitu. Saya selalu lakukan gitu Kang setiap hari sebelum tidur. Gitu. Sebelum tidur kita itu namanya meditasi kalau saya bahasa ini. Meditasi apa yang telah saya lakukan selama seharian. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah dalam jeda waktu 12 jam tadi saya melakukan hal-hal negatif? Apakah saya mengucapkan kata-kata negatif kepada orang lain?
dan kita merasakan orang lain tersebut kira-kira tersinggung atau enggak ya. Kalau tersinggung dalam diri, misalkan ke diri saya, Sep, besok jangan gitu lagi ya, karena orang lain yang kamu ucapin tadi adalah orangnya akan tersinggung. Kamu besok harus berubah ya, lebih baik lagi. Itu yang pertama dengan meditasi. Yang kedua dengan berterima kasih kepada diri. Berterima kasih kepada diri supaya kita bahagia. Contohnya gini, kepada tangan diusap-usap ini, ya, tangan, terima kasih sampai diusap-usap. Terima kasih engkau telah menemaniku sampai saat ini. Mohon maaf banyak kelakuanku, perilakuku yang membuatmu melakukan hal sesuatu. Terus ke muka, terima kasih saat ini masih utuh terus menemaniku, ke mata, ke kepala, ke badan, ke tubuh kita, ke kaki. Kita mengucapkan terima kasih telah menemani kita saat ini gitu. Dan meminta maaf gitu, misalkan contohnya ke mulut, kita mengucapkan kata-kata kotor dan yang lainnya, terima kasih masih terus menjadi mahkota bagiku untuk bicara baik kepada orang lain. Mohon maaf masih mengeluarkan kata-kata negatif kepada orang lain sehingga aku di-judgment negatif dan yang lainnya. Itu setiap hari, Kang, maka kita akan bahagia tanpa syarat tadi. Coba hal itu dilakukan terus. Mantap, mantap. Keren banget. Jadi Kang Pendri harus mulai meditasi. Ini apa lagi nih? Apakah bisa di-share sintaks-sintaks hypnotizing ini ya? Nanti ada di YouTube juga, Pak. Nanti bisa dilihat ulang, materinya juga ada di situ. Hypnotizing. Oh, ini dari Kang Hadi meluruskan. Proses belajar di kelas, kalau di luar kelas, apalagi dipanggil ke rumah itu namanya hipnoterapi untuk masalah belajar, trauma masa lalu, jadi perlu dibedakan. Iya, tadi sudah dijelaskan. Terima kasih, Kang. Sepertinya ini sudah selesai. Sesi tanya-jawab tidak ada lagi. Kang Asep, selanjutnya mau ada sesi ketiga tadi, atau kita udahi saja, karena waktu sudah 9:30 malam. Boleh, Kang. Saya menyapa dulu, ada Kang Agus nih. Kang Agus Yuliono, saya belajar dari beliau semuanya. Kita sharing-sharing. Karena kadang hidup kita ini kan naik turun ya. Ada saatnya kita bahagia, ada kita saatnya sedih. Saya selalu mengecas diri dengan Pak Agus. Selalu, Kang, kayaknya saya lagi down nih, energi negatif banyak yang masuk nih, kita sharing-sharing yuk. Kadang dengan Pak Agus, mungkin Pak Agus ada pesan-pesan buat kita, Kang. Ini di sini Kang Agus, mangga ada petuah dari materi beliau malam usianya ini. masih muda, Kang, 25 tahun. Iya, berarti siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asep. Maaf tadi saya sempat tinggal sebentar karena saya tadi ada rapat dengan lembaga juga. Ya, intinya dalam hypnotizing ini, kebetulan saya profesi sebagai guru juga, wali kelas 6, saya di sekolah dasar negeri juga, jadi sama-sama guru juga. Saya juga aktif di lembaga juga, beberapa kali diundang oleh universitas untuk mengisi berbagai acara mengenai teknik komunikasi ataupun tentang hipnoterapi dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya akan sedikit mereview aja, sedikit perkataan dari Kak Asep tadi. Jadi hypnotizing ini sangat luar biasa sekali jika kita terapkan di kelas tentunya dengan teknik-teknik komunikasi hipnosis, ya kan. Lalu dengan terapinya juga, ya yang paling penting ini hipnoterapinya sebetulnya. Tapi ini tidak akan cukup jika hanya sebatas lewat Zoom saja, gitu loh. Kita perlu ada kelas, di situ ada teknik hipnoterapinya yang sangat lengkap, ya kan. Kita praktek di sana bagaimana cara menghipnoterapi secara benar, secara luar biasa, dan tentunya berefek sangat positif gitu loh. Nah, ini kita butuh tempat khusus tentunya di ruang seminar, kita praktekkan bersama. Ini akan lebih luar biasa gitu dibanding kita dari Zoom, karena ini sangat terbatas sekali gitu loh. Gitu. Mungkin nanti akan diselenggarakan kembali dengan Kak Asep, tentunya dengan Pak Aditama juga ya. Gitu. Kita akan bahas kembali. Ini sangat luar biasa sekali Kak Asep, luar biasa ilmunya ya.
Semoga bermanfaat untuk semua juga peserta, termasuk untuk saya sebagai pengingat. Oke, gitu aja. Pak Aditama, terima kasih atas waktunya, Kak Asep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan ngisi, Kang. Siap, siap. Balik lagi ke Kang Asep. Kita tutup saja. Ya, boleh. Kita sebelum ditutup mungkin ada kenang-kenangan sedikit buat Bapak Ibu semua. Boleh, Kang Adi? Boleh, Bangga. Ini memakai teknik modeling ya. Bapak Ibu semua masih ada nggak? Apanya? Masih Kang. Masih banyak? Iya, Masih ada ya? Alhamdulillah ya. Hadir. Nah, saya meminta perhatian dan atensi pada Bapak Ibu semua. Nah, coba hilangkan dulu gangguan-gangguan di sekitar Bapak Ibu semua supaya kita bisa melakukan ini dengan hikmat ya. Melakukan dengan hikmat. Sekarang coba duduk yang enak, yang nyaman. Bapak Ibu semua duduk yang nyaman. Mau menyender ke belakang, mau enggak. Tangannya berada di paha Bapak Ibu semua. Sudah? Oke, bagus. Sekarang silahkan tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Ikuti ya Bapak Ibu semua. Luruskan lengan kanan ke depan sambil mengepalkan dan tutup mata Anda. Bagus. Baiklah. Saya akan menghitung mundur dari 5 ke 1 dan seterusnya. Saya minta Bapak Ibu untuk menutup mata saat hitungan 5. 5, Anda semakin rileks, turunkan bahu Anda. 4, semakin santai, lemaskan tangan Anda. 3, semakin rileks, lemaskan mata Anda. 2, semakin rileks, lemaskan kaki Anda. 1, Anda sudah merasa rileks dan nyaman. Coba fokuskan pikiran Anda. Sekarang silakan pikirkan seseorang yang paling Anda kagumi, yang paling Anda cintai, yang paling Anda idolakan selama hidup Anda. Boleh orang tua Anda, boleh seseorang yang Anda ingin menjadi diri dia. Anda menginginkan seperti dia. Jika sudah, siapkan diri Anda. Dan sekarang, rasakan Anda sedang bersama dengan orang yang Anda kagumi tersebut. Anda bisa melihat dengan jelas orang yang Anda kagumi tersebut. Dan sekarang Anda berusaha untuk masuk ke dalam dunia yang Anda idolakan. Dan rasakan Anda menjadi dirinya. Sehingga Anda tahu apa yang persis yang ia lakukan. Baik itu perilaku atau gerakan tubuhnya. Sekarang Anda juga dapat mengetahui bagaimana ia dapat melakukan perilaku yang excellent tersebut. Dan Anda juga mengetahui mengapa ia melakukan hal tersebut. Hal ini sangat memicu diri Anda untuk semangat seperti orang yang Anda idolakan tersebut. Dan sekarang silahkan rilekskan diri Anda. Dalam hitungan dari 5 sampai 1, Anda akan tersadar dengan semangat yang luar biasa. Masih menutup mata Anda, dan Anda mengambil perilaku excellent dari orang yang Anda idolakan. Saya akan menghitung. 5, tarik napas panjang, tahan, hembuskan pelan-pelan. 4, gerakan jemari tangan Anda, dan hadirkan diri Anda secara utuh. 3, Anda sudah benar-benar menyadari keadaan sekitar Anda dengan jelas. 2, tegakkan diri Anda dan bersiap-siap untuk membuka mata. 1, Anda semakin rileks, tubuh Anda semakin sehat, tubuh Anda semakin segar,
tubuh Anda semakin positif. Berjanjilah dalam diri Anda, mulai saat ini dan seterusnya, Anda menjadi pribadi yang sabar dan menjadi selalu berpikir positif, serta terbuka agar dapat hidup lebih damai, lebih baik, lebih bijaksana, dan memberikan citra positif bagi keluarga Anda, teman, dan orang sekitar Anda. Anda akan menjadi seorang yang bermanfaat bagi semua orang. Satu, buka mata Anda. Dan Anda menjadi seseorang yang luar biasa dan akan bermanfaat bagi semua orang. Sekaligus saya tutup, Bapak Ibu semua, jadilah hidup ini hanya sekali. Lakukan yang terbaik, lakukan semampu Anda, bermanfaatlah bagi orang sehingga Anda menjadi seseorang yang luar biasa, bisa bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima Kang kasih Asep. banyak Kang Asep. Terima Kapan-kapan kasih Pak diundang Dokter. lagi ya. Luar biasa. Bapak Ibu tidak terasa Terima kasih, Kang materinya Asep. dahsyat sekali sampai pukul 10, setengah 10 malam ini Seru lebih. sekali ya, sampai malam juga. Nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan mulai besok atau mulai hari ini gitu. Demi ini sampai dari jam 7 loh tadi, Kang. Ya, terima kasih banyak yang sudah stay dan masih stay sampai sekarang. Saya tutup dan saya kembalikan kepada host. Mangga Kang Andi. Siap, Kang. Ya. Bentar. Mohon Baik. tanya dulu sebentar, Akang. Iya, ya. Jam pagi itu kan ada katanya jam 10, ya? Ya. Senin sama Kamis. Itu materinya sama atau berbeda ya, Kang? Nanti dijadwalkan, Bu. Biasanya nanti jam 10 atau jam... Jadi kita tergantung pematerinya bisa pagi atau malam. Ya. Oh gitu. Ya. Nggak mesti Nah, ya, harus... kalau infonya itu, Kang. Ya. Dan nanti insya Allah kita juga akan sharekan juga di beberapa saluran kita. Dan link yang teman-teman dari komunitas kita ada. Insya Allah mungkin nanti akan selalu terhubung. Kalau bisa Oke, ada grupnya makasih ya, tuh, Kang, Kang. ya. Mungkin nanti Cari. ya bisa Matur nuhun mengikuti. ya, Kang. Ya, sama-sama. Mohon diri. Waalaikumsalam. WA-nya gitu. Jadi Ya, konsultasi gitu. siap. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bapak, Ibu Guru, semuanya teman-teman partisipan yang hari ini luar biasa padat sekali, Kang Adi sampai hampir 80 tadi. Luar biasa hari ini, keren banget. Memang terima kasih Kang Asep, mungkin sudah meninggalkan ruangan sepertinya. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Sama-sama. Nanti rekamannya akan kita sharekan di channel kita Gelemaca Kota Cirebon ya, di channel YouTube kita Gelemaca Kota Cirebon. Yang terlewat untuk acara-acara seminar online yang kita lakukan, kita akan share di channel kita di komunitas Gelemaca, yaitu Gelemaca Kota Cirebon nanti channelnya. Aku Cirebon ini. Ya, maka Ibu nanti kunjungi saja di sana, dan kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan acara-acara kami juga bisa nanti silakan di komen di video kami, mungkin nanti juga bisa terhubung dengan tim kami apabila Ibu ingin atau Bapak ingin mengetahui acara-acara kami di Gelemaca Menyapa berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita ketemu lagi di Gelemaca Menyapa edisi 15 insya Allah di hari Kamis dengan pemateri yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Asep semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.